Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode terakhir. Saya nikahkan engkau Ananda Muhammad Amar Al-Fatah dengan putri kandung saya yang bernama Mikaila Anggraini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap ayah Mikaila. Saya terima nikah dan kawinnya Mikaila Anggraini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Balas Amar dengan sekali tarikan nafasnya. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu yang berada di sana. Sah. Suara para saksi yang menggema di masjid itu menjadi tanda bila Amar sudah sah sebagai suami dari Mikaila tersebut. Alhamdulillah, ucap semua orang dengan bahagia, tidak terkecuali ibu Mikaila yang langsung memeluk erat anaknya itu dengan perasaan bahagia. Sore harinya dilanjutkan acara resepsi pernikahan Amar dan Mikaila. Intan sendiri yang melihat hal tersebut tersenyum. Seminggu telah berlalu, hari ini adalah hari pernikahan Nadia bersama Ilyas akan dilaksanakan juga. Nadia merasa sedih sebab ia harus berpisah dengan ibu dan juga Amar yang juga sudah menikah. Bun, Nadia sedari semalam merengek meminta pernikahan ini untuk dibatalkan saja. Namun Intan menulikan telinganya akan rengekan Nadia. Ia tahu bila ini demi kebaikan putrinya. Intan tahu siapa Ilyas dan keluarganya. Jadi tidak mungkin Ilyas menyiksa atau membuat putrinya terluka. Bunda tahu kamu gak terbiasa, maka dari itu terbiasakanlah. Ucap Intan dengan acuhnya. Intan sudah terlalu lelah mendidik dan menasehati Nadia dengan keras kepalanya itu. Entahlah sifat dari mana yang Nadia dapatkan itu. Saat ini Nadia sudah selesai di make up oleh Mua yang dipesan oleh Bunga. Semoga Allah selalu memberkati rumah tangga kalian dan juga kebahagiaan yang dalam. Doa Bunga pada calon menantunya itu. Namun Nadia hanya diam saja seraya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak pernah mengharapkan pernikahan dini untuknya itu. Saya tahu bila pernikahan ini bukanlah impian kamu. Tapi yakinlah satu hal, bila anak saya tidak akan pernah menyakiti kamu. Ucap Bunga yang seakan tahu akan terdiamnya Nadia. Dengan lembut Bunga mengelus hijab Nadia dengan kasih sayang. Sementara Intan sendiri menatap Nadia dengan sendu. Sekarang tugasnya sudah berakhir dan akan berpindah tangan ke suaminya untuk selamanya. 3 tahun kemudian. Saat ini Mikaila sedang makan dengan lahapnya masakan sang suami. Amar yang melihat cara makan sang istri seketika langsung bergidik ngeri. Makanya pelan-pelan saja dek, enggak akan ada yang memintanya kok. Ucap Amar dengan lembut. Namun Mikaila mengabaikan seakan-akan takut bila ada yang meminta makanan tersebut. Anak papa lapar sekali ya? Lihat, mama sampai seperti itu makanya. Lanjut Amar seraya mengelus perut buncit sang istri. Ya, saat ini Mikaila sedang hamil, anak pertamanya dari Amar. Banyak air mata yang Mikaila korbankan dalam rumah tangganya. Bahkan Mikaila sempat pergi meninggalkan rumah selama 6 bulan lamanya. Saat itu dirinya sudah menyerah untuk membuat Amar mencintainya. Segala macam sudah Mikaila lakukan untuk membuat Amar memandang dirinya. Bahkan selama setahun lamanya, ia maupun Amar tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Pada awalnya Mikaila juga tidak ingin melakukan hal tersebut, tapi dirinya yang mendengar penjelasan dari sang ibu mertua tentang hukumnya seorang istri yang tidak melakukan kewajiban yang seharusnya membuatnya tersadar kalau dirinya ternyata belum sesempurna itu. Namun setiap kali Mikaila menggoda sang suami, Amar selalu mempunyai 1000 alasan untuk tidak menyentuh sang istri. Lagi-lagi Mikaila memakluminya hingga suatu malam. Tanpa sengaja Mikaila melihat Amar yang sedang termenung sendiri di teras kamar milik mereka tersebut. Niat hati Mikaila ingin mengejutkan Amar, namun malah dirinya yang dibuat terkejut saat mendengar pernyataan itu. Mikaila membekap mulutnya saat mendengar bila Amar ternyata masih mencintai Nadia dan tanpa sepengetahuan dirinya juga Ilyas Amar sering bertemu dengan Nadia. Betapa kecewanya Mikaila terhadap Amar. Padahal sudah setahun mereka menikah, namun ternyata pernikahan tersebut tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya Mikaila mengumpulkan semua orang di rumah Naina. Wanita yang masih gadis tersebut duduk di hadapan semua orang, ada sang suami yang menatapnya dengan bingung. Sebab tidak seperti biasanya, Mikaila meminta dirinya untuk menemani dirinya bertemu dengan Naina serta Hamis. Uma, ayah, maaf bila mengganggu waktu ngajar kalian semua, ucap Mikaila dengan menunduk sedih. Mungkin ini waktunya yang tepat menyadarkan Amar akan posisinya di hati sang suami. Enggak mengganggu sama sekali kok, mana mungkin sama anak sendiri mengganggu sih? Sahut Naina dengan tersenyum. Namun Mikaila hanya tersenyum membalas sahutan tersebut.
Dirinya bingung harus memulai bagaimana. Ia menatap Amar yang juga ternyata menatapnya dengan kebingungan. Mika ingin bercerai dengan Amar, ucap Mikaela to the point. Seketika semua orang melototkan matanya saat mendengar itu. Tidak terkecuali Amar sendiri yang langsung menatap Mikaela dengan memicingkan sebelah matanya. Apa maksud kamu, Dek? Tanya Amar setelah dirinya bisa menguasai dirinya dari rasa terkejutnya itu. Maaf, tapi aku nggak bisa meneruskan pernikahan ini, sahut Mikaela dengan menundukkan wajahnya. Tapi kenapa, Nak? Apa anak ayah melakukan sesuatu padamu? Atau dia melakukan kekerasan? Tanya Hamis dengan nada sedikit heran. Padahal dirinya lihat rumah tangga anak dan menantunya terlihat baik-baik saja. Tetapi kenapa sekarang menantunya itu meminta untuk bercerai? Kamu tahu kan, Dek, hukumnya seorang istri menuntut cerai terlebih dahulu kepada suaminya? Timpal Amar dengan kesal. Bagaimana bisa Mikaela menuntut cerai darinya? Padahal semua kebutuhan sudah dirinya penuhi tanpa terkecuali. Namun sepertinya Amar lupa akan urusan ranjang yang tidak pernah dirinya beri. Tetapi dirinya rasa itu bukan penyebab utama atas penyebab sang istri meminta cerai. Mikaela menghela nafasnya dalam-dalam sebelum dirinya menjawab pertanyaan tersebut. Apakah dirinya harus mengungkapkan semuanya di sini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Harusnya ia membongkar aib sang suami di hadapan kedua orang tuanya. Akhirnya dengan segala pertimbangan, Mikaela mengungkapkan semua kebenaran yang ia ketahui tentang hubungan Amar dan Nadia dan juga rasa cinta Amar pada adiknya itu yang belum juga hilang. Nadia, Hamis, serta Amar terkejut saat mendengar pengakuan Mikaela. Terlebih Amar yang tidak percaya bila semalam Mikaela mendengar ucapannya saat dirinya termenung di teras kamar mereka. Itu bukan seperti yang kamu kira, Dek, sangkal Amar dengan cepat. Plak, kali ini bukan Naina yang menampar Amar, tetapi Hamis. Baru pertama kalinya Hamis dibuat benar-benar marah oleh kelakuan sang putra. Bila kamu masih belum melupakan Nadia, lalu kenapa kamu mau menikahi Mikaela, hah? Tanya Hamis dengan wajah memerah menahan amarah. Ayah benar-benar gak habis pikir sama kelakuan kamu. Lanjutnya, Mika, sekarang kamu bereskan semua baju-bajumu. Saat ini ayah akan mengantarmu ke suatu tempat bersama Uma. Titahnya pada sang menantu. Hamis rasa sudah saatnya dirinya memberi pelajaran untuk putranya itu. Selama ini dia diam sebab ia berpikir kalau Amar hanya butuh pendamping untuk melupakan Nadia. Namun sepertinya dirinya salah. Enggak ayah enggak boleh membawa Mikaela, dia istriku. Amar langsung menyambar perkataan sang ayah. Untuk apa kamu menghalangi ayah? Bukankah Mika tidak penting untukmu? Lalu kenapa ayah tidak boleh membawanya pergi? Tanya Hamis. Namun Amar segera memegangi tangan sang istri seraya menggelengkan kepalanya, bertanda tidak boleh Mikaela pergi meninggalkannya. Namun dengan segera Mikaela melepaskan telapak tangan sang suami dengan rasa kecewa yang mendalam. 6 bulan lamanya Amar mencari-cari keberadaan Mika. Bahkan setiap hari Amar mengemis kepada ayah ibunya untuk memberitahukan di mana keberadaan sang istri. Tapi Naina maupun Hamis sudah sepakat untuk tutup mulut sampai Amar menyadari akan perasaannya. Bahkan Amar mengabaikan Nadia yang setiap hari berusaha mencari alasan untuk menjelekkan Ilyas di mata Amar. Hingga suatu hari Amar mulai jatuh sakit, bahkan untuk membuka matanya saja sudah tidak sanggup. Ibu mana yang tega melihat penderitaan anaknya, namun Hamis meyakinkan Naina bila saat ini Amar sedang mencoba berperang dengan perasaannya dan semua akan baik-baik saja. Hingga suatu malam Amar dinyatakan koma oleh sang dokter yang merawatnya. Naina sebagai ibu langsung menangis dan menyalahkan Hamis yang bersikeras merahasiakan keberadaan Mikaela. Mikaela yang mendengar bila Amar jatuh koma pun seketika langsung kembali dari tempat persembunyiannya tersebut. Di dalam mimpi Amar bertemu dengan Fatir. Di sana Fatir berkata, "Nak, jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang ada di samping kita sebelum semua pergi meninggalkan kita. Aku tahu Abi kalau aku salah. Maka dari itu aku ingin meminta maaf dan ingin memulai kembali dari awal," sahut Amar yang menangis di pelukan Fatir. Fatir yang mendengar itu tersenyum seraya melepaskan pelukan anaknya itu. "Maka pulanglah. Lihat, kau sudah dijemput dengan bidadarimu. Di sini bukanlah tempatmu," ucap Fatir yang menuju ke arah perempuan yang tersenyum sopan kepadanya. Amar segera mengikuti arah sang Abi menuju itu. Dan seketika matanya berbinar saat melihat Mikaela berdiri di hadapannya. Tanpa ragu Amar melangkahkan kakinya menuju di mana istrinya berada. Ia membalas senyum Mikaela yang terlihat indah sekali di matanya saat ini. "Aku merindukanmu, Dek." Dengan segera Amar memeluk tubuh sang istri dengan erat. "Diam,
Jangan ganggu aku dulu bisa nggak sih? Ketus Mikaela saat tangan Amar tiada hentinya mengelus perut pucutnya itu. Lihatlah dek, mamamu jahat sekali sama papa. Padahal kan papa hanya ingin mengobrol saja denganmu ya. Sindir Amar pada istrinya itu. Cih, tiba-tiba Mikaela merasa perutnya mengejang dengan kerasnya. Saking kencangnya Mikaela harus menahan erangan kesakitan. Kamu kenapa dek? Tanya Amar saat melihat wajah kesakitan sang istri. Nggak tahu tiba-tiba perutku merasa kencang. Sahut Mikaela dengan sedikit merintih. Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari jalan lahir milik Mikaela. Namun bukan air seni, melainkan ketuban yang pecah terlebih dahulu. Ya, saat ini Mikaela sedang hamil tua, atau lebih tepatnya 9 bulan usia kandungan Mikaela itu. Dek, kamu ngompol? Tanya Amar dengan cepat saat melihat air yang keluar dari sela-sela paha sang istri. Tuk, Mikaela langsung mengetuk kepala Amar saat mendengar pertanyaan tersebut. Ini air ketuban bodoh, sahut Mikaela dengan kesal. Oh, air ketuban. Apa? Pekik Amar yang menyadari perkataan terakhir Mika tersebut. Aku mau lahiran dan kamu masih bengong aja, Mas. Pekik Mika dengan kesal. Suara azan subuh berkumandang di rumah sakit bersalin di daerah kota B tersebut, dengan diiringi suara tangis bayi yang menggema di ruang bersalin tersebut. Alhamdulillah, ucap semua orang yang mendengar suara tangis bayi yang dilahirkan oleh Mikaela. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu telah lahir dengan berat badan 3,5 kg, ditambah tinggi badannya sekitar 51 cm tersebut. Siapa namanya, nak? Tanya Naina pada anaknya setelah bayi mungil tersebut dipindahkan ke ruang rawat sang ibu. Namanya Muhammad Malik Zain, sahut Amar dengan bangga. 20 tahun kemudian, Muhammad Malik Zain atau sering dipanggil dengan Gus Zain tersebut sudah tumbuh menjadi lelaki tampan dan juga baik. Dirinya memiliki sifat dari kedua orang tuanya, yaitu arogan, dingin, dan pendiam. Ia memiliki adik lelaki juga yang bernama Muhammad Malik Ali atau biasa disebut Gus Ali. Perbedaan mereka hanya 1 tahun saja sebab Mikaela kecolongan saat itu. Sementara Nadia dan Ilyas memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Nabila Humaira. Almaira dan Amira juga memiliki anak sepasang kembar. Ya, kedua adik Amar memiliki anak kembar. Namun anak Almaira yang kedua tidak bisa diselamatkan karena organ tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik. Kakek, nenek, ayo kita ambil foto dulu, pinta anak dari Almaira tersebut yang bernama Ayi itu. Ayo, ajak Hamis. Semua cucu Hamis dan Naina duduk di depan sang kakek dan nenek, sementara anak menantunya berdiri di belakang Naina dan Hamis. Semua menghadap ke arah ke kamera dengan tersenyum bahagianya. Foto itu adalah foto terakhir yang diambil sebelum Naina pergi untuk selamanya, dan hanya berselang 3 hari saja, Hamis pun menyusul sang istri menghadap sang ilahi. Berakhir. Terima kasih sudah mengikuti cerita novel ini. Sampai jumpa di cerita novel selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga terhibur.